Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Selamat datang di channel Kisah Nabi dan Rasul. Channel yang akan membahas tentang kisah-kisah Nabi dan Rasul yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat kita contoh di kehidupan kita sehari-hari. Kisah-kisah Nabi dan Rasul di channel ini kita ambil dari beberapa sumber, baik Al-Quran, hadis, dan sumber lainnya. Bila mungkin ada kesalahan, mohon dapat diingatkan. Dan bila sumber yang kami ambil berisi hak cipta, mohon dapat kontak kami secara langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka ta'lim rutin kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Qasasul Anbiya, ya, kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan kisah Nabi Idris alaihi salam. Ya, di 2 pekan yang lalu kita sudah membahas tentang Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari ini kita akan membahas kisah yang berkaitan dengan Nabi Idris alaihi salam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa kisah tentang nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya ini, hadirin jamaah sekalian, kisah Nabi Idris ini memang yang paling sedikit daripada kisah-kisah yang lainnya. Yang berkaitan dengan Nabi Idris di Al-Qur'an pun hanya 2 kali diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya juga sempat mencari-cari referensi yang lain dari kitab Tafsir Al-Qurtubi, juga dari Tafsir At-Tabari. Bahkan saya buka Tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, saya juga kemarin download kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir juga. Ya, jadi Imam Ibnu Katsir itu punya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini kitab sejarah terlengkap mungkin, ya, 15 jilid. Ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, bercerita tentang awal penciptaan bumi sampai dengan nanti hari kiamat. Itu ada 15 jilid, hadirin jamaah sekalian. Berkaitan dengan Nabi Idris juga tetap sedikit, Bu. Ya, dia paling 2 halaman, 3 halaman. Ya, berkaitan dengan Nabi Nuh banyak, berkaitan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa banyak, tapi berkaitan dengan Nabi Idris ini memang sangat sedikit diceritakan oleh para ulama. Karena kenapa? Karena minimnya mungkin referensi yang berkaitan dengan Nabi Idris ini. Yang kedua, banyak juga kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi Idris ini Israiliyat. Ya, kisah-kisah yang berkaitan dengan apa?
Israiliyat. Jadi kisahnya itu tidak bisa dipastikan, ya, berasal dari cerita-cerita orang-orang Bani Israel di zaman dahulu yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Idris ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Salah satunya di dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana shadiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya," kata Allah Subhanahu wa taala. "Wadhkur fil kitabi Idrisa," kata Allah, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris, ya, di dalam Al-Qur'an. Innahu kana shadiqan nabiyya, sesungguhnya ia adalah seorang yang membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkat ke tempat martabat yang tinggi. Nanti ada pembahasannya tentang warafa'nahu makanan aliyah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih Nabi Idris ini? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang sangat masyhur, Nabi Idris ini adalah kakeknya Nabi Nuh. Ya. Kakeknya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu Nuh bin Lamik bin Matwasyalak bin Khanuh. Khanuh ini siapa? Khanuh inilah yang disebut dengan Idris alaihissalam. Idris bapaknya adalah Yarad bin Mahlayil bin Qanin bin Anwash bin Shits bin Adam. Jadi itu cucu Nabi Adam yang keberapa tuh, Bu ya? Adam punya anak Shits, Shits punya anak Anwash, Anwash punya anak Qanin, Qanin punya anak Mahlayil, Mahlayil punya anak Yarad, Yarad punya anak adalah Khanuk. Khanuk inilah yang kemudian disebut dengan Idris alaihissalam. Ya, jadi dia kakeknya Nabi Nuh dan cucu Nabi Adam yang ke-6. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Ishaq, salah seorang pakar sejarah, ya, awal-awal pakar sejarah itu bernama Imam Ibnu Ishaq, mengatakan Adam itu sempat hidup bersama dengan Nabi Idris 380 tahun. Ya. Sempat bareng, ya, selama 380 tahun. Karena kan kita bahas kemarin, Bu ya, yang hadir di pengajian yang lalu, umurnya Nabi Adam itu 1000 tahun. Ya. Di dunia ini sekitar 960 tahun dalam hitungan Hijriah. Dalam hitungan Masehi kurang dari itu, tapi dari hitungan Hijriah 967 tahun, sedangkan di akhirat, di surga maksudnya sebelum diturunkan itu sekitar 43 tahun. Jadi umurnya Nabi Adam alaihissalam itu 1000 tahun. Ya. Dan sempat bertemu dengan Nabi Idris ini, ya, dia kan Nabi Adam itu meninggalkan banyak cucu. Anak dan cucunya itu sudah tersebar kemana-mana dari pernikahan anak dan cucunya ini. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris adalah cucu yang ke-6, ya, dari silsilah Nabi Shits. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sempat bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam selama 380 tahun lamanya. Ya. Hadirin jamaah sekalian, kenapa Khanuk ini disebut dengan nama Idris? Ya, kita tahu ya, nama aslinya adalah Khanuk. Kenapa disebut dengan Idris? Para ulama berbeda pendapat. Masyhur para ulama mengatakan kenapa disebut dengan nama Idris, asal katanya dari darosa. Darosa yadrusu Idris. Darosa itu artinya apa, Bu? Belajar. Ya. Kenapa disebut Idris? Karena dia orang yang suka belajar, orang yang suka mengkaji, orang yang suka mempelajari. Nah, maka dia disebut dengan Idris. Nama aslinya adalah Khanuk. Belajar apa dia, hadirin jamaah sekalian? Belajar suhuf. Ya, belajar suhuf.
Ya, sebagaimana kita ketahui suhuf itu, apa suhuf artinya? Lembaran-lembaran. Ya, di dalam surah Al-A'la kan kita suka baca tuh. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, suhuf itu jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kepada para nabi kitab. Ya, kitab kita ketahui ya, kitab ada Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selain kitab, Allah juga menurunkan sahifah. Ya, lembaran-lembaran. Ya. Sahifah itu diturunkan kepada Nabi Syed sebanyak 50 sahifah. Ya, Syed kakeknya Nabi Idris juga, ya. Itu diturunkan berapa? 50 sahifah. Kepada Nabi Idris sendiri diturunkan 30 sahifah. Ya. Kepada Nabi Ibrahim 10 sahifah, kepada Nabi Musa 10 sahifah. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah berkata kepada Abu Dzar seperti itu dalam hadis yang panjang. Ya. Sahifah itu diturunkan kepada Nabi Syed sebanyak 50 sahifah, Idris sebanyak 30 sahifah, Ibrahim sebanyak 10 sahifah, dan Nabi Musa sebanyak 10 sahifah. Maka karena banyak membaca ini, banyak belajar, Khalukh ini kemudian mendapatkan julukan Idris, ya, karena dia banyak membaca dan banyak belajar. Tetapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga ulama yang tidak sependapat dengan pendapat ini. Salah satunya adalah Imam Zamakhsyari di dalam Tafsirul Kasyafnya mengatakan dia tidak sependapat dengan Idris dikatakan sebagai kenapa disebut nama Idris itu karena banyak belajar. Ya. Karena menurut beliau Idris ini bukan dari bahasa Arab tetapi bahasa Suryani. Ya, dari bahasa Suryani, bukan dari bahasa Arab. Imam Zamakhsyari ini hadirin jamaah sekalian sebenarnya dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Imam Zamakhsyari ini manhajnya Mu'tazilah. Ya. Tetapi memang dia banyak dikutip juga oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena dia pakar dalam masalah bahasa. Dia itu sangat pakar sekali dalam masalah bahasa Arab. Ya, jadi beberapa pendapat dia suka dikutip, walaupun secara metode, secara manhaj dia lebih dekat kepada manhajnya Mu'tazilah. Apa itu Mu'tazilah? Yang mendahulukan rasional, mendahulukan pikiran daripada nas, daripada Al-Quran dan Sunnah. Itu manhajnya Mu'tazilah. Sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Kalaupun mirip-mirip mungkin liberal. Ya, tapi liberal lebih parah dari Mu'tazilah, Bu. Ya, liberal